أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rizki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. Itu ada catatan kecil berapa itu, Pak? 330 toh, Pak? Ada yang kelihatan? Perhiasan-perhiasan dari Allah dan makanan yang baik itu dapat dinikmati di dunia ini oleh orang-orang beriman dan orang-orang yang tidak beriman, sedang di akhirat nanti hanya untuk orang-orang beriman saja. Jadi makanan-makanan yang ada di dunia ini, Pak, disediakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah itu menunjukkan, oh ini makanan halal, oh ini makanan haram. Nek bagi orang yang beriman, mana yang boleh dimakan? Makanan yang halal, minuman yang halal. Tapi orang yang tidak beriman, semuanya dimakan. Akhirnya apa yang terjadi? Penyakitnya terus muncul, akhirnya nular, tekek dipangan, apalagi nyambe, tikus, terus kelelawar dan kawan-kawan lah. Karena dia nggak ngaji, nggak roh, Pak. Jadi makanya orang kalau tidak mau mempelajari Al-Quran ya tidak akan tahu. Coba kita melihat maknanya. Orang-orang Arab pada masa jahiliyah, terutama dari kabilah Bani Amir, telah mengharamkan memakai pakaian ketika tawaf sekeliling Ka'bah, telah mengharamkan sebagian makanan ketika mengerjakan haji, seperti makan daging, makan yang berlemak, dan lain-lain. Orang Yahudi
dan Nasrani pun sebagian mereka juga mengharamkan makanan yang baik-baik seperti halnya perbuatan orang Arab pada masa jahiliyah itu. Maka ayat ini dengan tegas memerintahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menanyakan kepada mereka siapa yang mengharamkan semuanya itu. Jelaslah bahwa yang mengharamkan itu mereka sendiri, bukan merupakan wahyu yang disampaikan Allah kepada Rasul-Nya. Pakaian dan perhiasan memang sudah disediakan Allah untuk mereka, dan Allah tidak mengharamkan makanan yang baik-baik, yang lezat-lezat, seperti rizki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memakai pakaian yang indah, berdandan, berhias, serta makan makanan yang lezat-lezat yang dihalalkan Allah adalah merupakan kesenangan dan kegemaran manusia. Agama Islam membolehkan selama tidak bertentangan dengan hukum Allah. Jadi berpakaian juga boleh, makan juga boleh, minum juga boleh, tapi tidak boleh apa Pak? Berlebih-lebihan. Yang kemarin itu loh, sampai berlebih-lebihan sehingga sampai muntah-muntah, sampai mabuk. Nah, berpakaian juga begitu, tidak boleh berlebih-lebihan. Meninggalkan kesenangan dan kegemaran seperti itu tidaklah termasuk ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Kegemaran berpakaian yang bagus dan kegemaran makan makanan yang baik lagi halal akan mendorong manusia untuk berpikir dinamis dan kreatif, meningkatkan pertanian, membuat irigasi, serta meningkatkan kemajuan dalam bidang industri seperti pabrik benang, pabrik kain, meningkatkan pemeliharaan binatang-binatang seperti biri-biri, ulat sutra, binatang-binatang ternak, dan lain-lain. Selanjutnya dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar menyampaikan kepada umatnya bahwa berhias dan berdandan dengan pakaian yang bagus-bagus dan indah, begitu juga makan makanan yang baik-baik dan lezat adalah diperbolehkan menikmatinya bagi orang-orang yang beriman dalam hidup mereka di dunia. Juga dibolehkan untuk orang-orang yang bukan mukmin, tetapi pada hari kiamat kenikmatan yang seperti itu hanyalah khusus bagi orang-orang yang beriman saja. Jadi orang-orang yang beriman, ya Pak, dapat minuman, ya, dapat makanan, dapat segala yang dia butuhkan, yang dia inginkan, dia akan diberikan oleh Allah di dalam surga. Tapi bagi orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, maka apa Pak? Diharamkan. Jadi minta penghuni neraka itu melihat penghuni surga kok enak-enakan, minum-minuman yang segar-segar, makanan yang enak-enak. Jadi penghuni neraka ku ngiler, pengen karepe ku minta sak ceglukan ae. Tapi ternyata Allah bilang haram, tidak boleh. Oh, ya nek di dunia kita masih bisa, kasihan. Tapi kalau sudah di sana sendiri-sendiri Pak, nggak boleh. Penghuni neraka nggak boleh. Minumannya khusus. Apa minumannya penghuni neraka? Timah yang sangat panas. Air yang mendidih.
Wis pokoke sangar-sangar tok. Ya, diminum langsung apa? Langsung ususnya putus semua brodol. Hah? Orang itu dosa apa kok dikasih minum? Ya otomatis ya tadi kafir tadi loh. Kafir, munafik, belum tobat terus musyrik. Menyembah matahari, menyembah simbah. Nah, sembahane keliru. Sembahane sing disembah gak iso nulung. Maring ngono sembahane ditekakno waplok-aplokan. Sing disembah ngwaplok sing disembahmu sing nyembah ya salahmu dhewe lawo melok-melok aku dhewe soro ngene akhire nyek-nyekan ya lha apa biyen aku mbok jak ngene lho. Nah, jadi nanti orang yang disesatkan, orang yang menyesatkan dan orang yang disesatkan itu di depan Allah nanti gelut, Pak. Saling nuduh-menuduh. Itu bisa dari golongan jin, bisa dari golongan manusia atau setan tadi, setan manusia atau setan jin. Jadi saling ya minta didatangkan. Nah, kalau penyesatnya itu dari keluarga sendiri ya, misalnya kakak disesatkan adik ya kakaknya didatangkan sama Allah. Iki lho kakakmu sing nyesatno dulu. Ini adikmu yang menyesatkan dulu. Ini orang tuamu yang menyesatkan dulu. Bisa jadi kalau orang tua ayah dan ibu itu bukan orang yang beriman, itu pasti mengajak anak-anaknya ke neraka, Pak. Makanya setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan apa? Fitrah, artinya dalam keadaan suci, punya iman kepada Allah. Tapi makanya orang tualah yang akan mengarahkannya ya Pak ya. Pendidikannya, Islamnya diarahkan sama ayah dan ibunya. Rata-rata ayah ibu yang soleh dan solihah, anak-anaknya ya soleh solihah. Kecuali anaknya Nabi Nuh, istrinya Nabi Nuh juga siapa? Istrinya Nabi Lut. Nah itu menteng, jadi tidak mau taat kepada nabinya. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi sekali lagi orang-orang kafir tidak berhak untuk menikmatinya. Semua manusia berhak untuk mendapatkan hidup bahagia, menikmati segala macam pemberian Allah yang baik dan halal selama hidup di dunia. Rasulullah SAW bersabda, at-ta'imus syakiru lahu mislu ajris sha'imis sabiri. Orang mukmin yang memberi makan makanan yang baik lagi pandai bersyukur sama derajatnya dengan orang puasa yang sabar menahan lapar. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, Imam Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongkaw wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa berpaling dari peringatanku. Jadi peringatan Allah itu di mana letaknya Pak biasanya? Melalui ayat-ayat Al-Quran, diingatkan dengan Al-Quran, diingatkan dengan As-Sunnah. Maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Dan kami akan mengumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Surat Toha ayat 124 loh Pak. Jadi kalau berpaling moh dituntun sama Al-Quran, moh dituntun sama Al-Hadis, moh dituntun karo Gusti Allah, moh dituntun Kanjeng Nabi Muhammad, wis akan menjalani hidup yang sempit. Wis mesti orang itu akan celaka. Apalagi nanti dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan
buta. Padahal tidurnya buta enggak? Enggak. Tidak, tapi butanya adalah mata hatinya yang buta. Tapi di sana ininya dipet buta. Kalau mata kita ditutup gini, rupanya apa gini? Gelap, gulita ya Pak, peteng ya Pak. Bagaimana kalau jalan kita loh? Bagaimana nasib orang buta loh? Bukan si buta dari gua hantu. Nek nggawa teken ame nggawa apa? Burung nek kene. Aja mbok tiru, ngono nggawa teken mbek nggawa manuk mbok dekek nang kene iki. Tulis sih. Kalau orang buta di akhirat melek Pak ya. Alasannya. Bisa jadi kalau dia beriman dan takwa, maka wajahnya bisa berubah. Yang buta jadi melek, yang melek jadi buta. Karena di akhirat sudah balasan ya Pak ya. Jadi sudah dibalas di sana tempatnya balasan. Ya, pada penutup ayat ini diterangkan bahwa Allah sudah menjelaskan ayat-ayatnya bagi kaum yang mengetahui. Di antaranya dalam ayat ini dijelaskan perkara adab berpakaian dan makanan yang sebagian manusia belum mengetahuinya. Malahan dianggap masalah kecil saja. Padahal makanan dan minuman yang tidak berlebihan itu merupakan pokok pangkal kesehatan. Bila badan tidak kuat dan tidak sehat, semua pekerjaan tidak akan terlaksana, baik untuk mencari kehidupan ataupun untuk beribadah kepada Allah. Kalau sakit bisa Pak ibadah Pak. Bisa tapi ya Pak ngempet ya Pak ya. Kalau sakit ya Pak ya. Kalau misalnya kita lapar juga begitu ya Pak ya. Loyo ya Pak ya. Tapi nek keluarkan ngantuk. Hati-hati Pak. Jadi minum Pak. Nanti kalau ngantuk beli kopi atau Pak. Ojo sampai jalannya malik Pak. Kalau sampai jalannya malik sampean enggak nyokoma. Loh, biasanya ke utara kok jadi ke selatan ini. Biasanya di sebelah kanan Islamik ini kok sebelah kiri. Loh. Nah, itu gara-gara ngantuk berat. Begitu juga berdandan dan berpakaian merupakan tanda kebahagiaan dan kesejahteraan dan erat juga hubungannya dengan kesehatan. Orang yang berdandan dan berpakaian bagus adalah terhormat dan terpuji. Apa Pak istilahnya Pak? Sing iku lho Pak, busana-busana iku lho. Ajine rogo. Nah, dadi nek busanane apik. Busanan apik, busanan muslim muslimah lho ketok apik, indah, tampan, cantik, islami gitu Pak ya. Jadi asal berdandan dan berpakaian bagus dan niat yang baik, bukan untuk menyombongkan diri. Sabda Rasulullah terakhir, saya datang kepada Rasulullah SAW dengan pakaian yang buruk. Maka Rasulullah bertanya, adakah engkau mempunyai harta? Saya jawab, iya. Rasulullah bertanya pula, harta apa saja? Saya jawab, Allah memberikan karunia kepada saya unta, kambing, kuda, dan budak. Berkata Rasulullah, kalau Allah sudah mengaruniamu harta, maka hendaklah dapat dilihat bekas nikmat Allah itu dan kemuliaannya kepadamu. Hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Al-Ahwas dari ayahnya. Jadi sekali lagi semuanya ini menunjukkan nikmat ya Pak. Jadi tahadzus bin nikmat, sampean itu dikasih harta benda kekayaan ya otomatis sebagian kita sandang ya. Ya Pak ya. Kalau sandang sama apa lagi? Pangan terus papan apa meneh? Sandang, pangan, papan. Nah, jadi dinikmati semuanya, dipergunakan dengan cara yang baik ya Pak ya. Mudah-mudahan harta benda yang diberikan Allah ini benar-benar nanti bisa menyelamatkan jenengan, bisa menggendong jenengan ke
surga ya Pak ya. Harta benda sampean gawe ngaji, harta pada dike kaji, dike umroh, dike infak, dike zakat, digawe berbuat yang baik, nyantuni anak, nyantuni cucu, nyantuni semuanya kaum muslimin muslimat. Mudah-mudahan yang kaya menjadi kaya raya yang dermawan, mudahan yang fakir miskin harus sabar dan bersyukur atau kaya hati. Anak miskin gak kaya hati ngersulo terus akhirnya ya agamane dijolo supermi. Naudzubillah naudzubillah. Makanya ya kalau orang Islam itu jaya, maka bersyukurlah. Kalau orang Islam, orang mukmin itu diuji Allah dengan kemelaratan, dengan miskin dan fakir, maka bersabarlah. Mudah-mudahan panjenengan kuat semua, kalau bisa kaya raya yang dermawan atau kaya hati. Amin amin ya rabbal alamin. Asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afa fa'fu anna ya karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.